Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu semua. Segala puji dan syukur kita naikkan pada Tuhan pada hari ini. Mari kita mau satukan hati, kita mau datang pada Tuhan. Biar hari ini Allah Roh Kudus bekerja buat setiap kita, melawat setiap kita. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Sampai saat ini Tuhan kami ada semua hanya karena kebaikan. Dan hari ini Tuhan kami mau menikmati Engkau. Lebih lagi kami mau menikmati kuasa dan kasih-Mu melawat setiap kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, ini doa sembahyang kami. Kami persembahkan setiap lagu dan pujian bagi hormat kemuliaan nama. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Makasih. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku.
kami dengan hadirat-Mu Bapa. Amin. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Yes, benar Bapa. Urapiku, urapiku dengan, sekali lagi katakan, penuhi kami Tuhan. Dus-Mu penuhiku, penuhiku, yes, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku Tuhan, kami rindu Engkau, kami rindu urapan-Mu dan lawatan-Mu dan minyakku, dus-Mu. Katakan seperti rusa rindu sungai, seperti rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Katakan seperti rusa, seperti rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru, dengan urapan baru. Penuhiku, penuhiku
Supaya Tuhan tiap hari selalu ada kekuatan baru yang Engkau berikan. Kami hanya perlu Engkau Tuhan. Kami hanya perlu Engkau Yesus. Urapi kami jemaat-Mu Tuhan. Beri kekuatan baru tiap hari. Biar semakin hari ketika kami berjalan terus bersama Engkau. Kami tahu bahwa Engkaulah perlindungan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang besar bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saatnya Bapa, kami rindu mendengar firman-Mu. Berbicara Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Ketika kami Tuhan mendengar firman-Mu, kami kembali diteguhkan, dikuatkan. Terus kami mengiring Engkau hari lepas hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini doa sembahyang kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami. Allah yang ajaib, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Dalam nama Yesus kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam kepada saudara semua yang ada di rumah. Hari ini adalah hari pertama kita akan menikmati lawatan Tuhan. Saudara yang ada di rumah yang belum pernah merasakan atau experience menikmati lawatan Tuhan melalui dipenuhkan dengan Roh Kudus, minta. Itu semua adalah karena janji Tuhan. Ya, Yesus mengatakan Dia akan berjanji memberikan Roh-Nya yang kudus kepada saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu mari malam hari ini kembali sebelum saudara berdoa di rumah saudara masing-masing, kita dengar dulu kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar dalam setiap kehidupan kita ketika kita meminta memohon kepada Tuhan. Saudara harus tahu bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri, ya. Roh itu harus ada di dalam setiap kehidupan kita, ya. Jadi Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Maka itu kalau kita melihat di dalam Roma 8 ayat 9, di sini dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika roh tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi kalau di sini kita melihat pembahasan ini, betapa pentingnya orang yang percaya kepada Tuhan ini memiliki roh Kristus. Tanpa Roh Kudus kita bukan milik Kristus. Kenapa kita bukan milik Kristus? Karena kita akan mudah terjatuh. Roh Kudus ini berfungsi untuk membawa saudara hidup sesuai dengan ketetapannya. Waktu saudara berjalan, saudara hidup, melaksanakan tugas seharianmu, melayani Tuhan, bahkan yang terpenting bagi hamba-hamba Tuhan, pimpinan roh ini mutlak di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita, roh inilah yang memandu kita untuk berjalan di dalam kebenaran. Dari kebenaran satu titik menuju kepada satu yang disebut kebenaran. Ini semua pimpinan daripada Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus mustahil kita bisa hidup sesuai dengan kebenaran ketetapan daripada Tuhan. Nah, Roh Kudus inilah yang membantu saudara untuk supaya saudara dibentuk segambar dengan rupa, yaitu anaknya, yaitu Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu kita ini betapa perlunya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Maka di Roma 8 ayat yang 10 dikatakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ya, sekali lagi. Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk menuju kepada satu kebenaran. Ya, jadi Roh Kudus inilah sangat penting dalam kehidupan kita, keseharian kita, untuk hidup di dalam kebenaran.
Dan jika roh dia, ayat 11, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Maka Roma 8 ayat 14 dikatakan semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi roh ini sangat betapa pentingnya dalam kehidupan kita. Ya, Roh Kudus ini betapa luar biasa pentingnya di dalam setiap kehidupan orang percaya. Maka itu kalau kita melihat fungsi daripada Roh Kudus ini, dia membawa kita menuju dari kebenaran menuju kepada kebenaran. Dikatakan di sini bahwa fungsi daripada Roh Kudus ini mengajar saudara. Fungsi daripada Roh Kudus ini menguatkan kita, menguatkan saudara. Ketika engkau ada dalam keadaan kesulitan, dia memberikan kekuatan. Ketika engkau ada dalam keadaan kedukaan, Roh Kudus memberikan penghiburan di dalam hati saudara dan saya. Haleluya. Maka itu ketika Roh Kudus ini mengajar kita, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dia harus ada tinggal, mendiami batin kita, mendiami tubuh kita yang fana ini untuk dituntun secara keseluruhan, yaitu keseluruhan Allah, seluruh kebenaran Allah, ya, dan disitulah memberitakan hal-hal yang diterima dari Kristus. Jadi dia memberikan hal-hal yang luar biasa yang dia terima dari Yesus, diberitakan melalui Rohnya yang kudus yang memimpin kita di dalam hati kita. Nah, inilah sangat penting ya sebagai orang percaya, betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, sifat daripada Roh Kudus ini omnipresent. Dia maha hadir. Dimanapun saudara berada, saudara berdoa, saudara minta dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dimanapun saudara berada, tidak perlu langsung sampai harus tunggu nanti tahun depan 10 hari, tidak. Ya, peta zaman ini adalah sekarang ada karya Roh Kudus. Tugas daripada Roh Kuduslah yang menginsafkan dunia. Maka hari ini saudara, dimanapun saudara berada, di rumah ataupun dimanapun saudara berada, tidak perlu harus di gereja, di rumah pun ketika saudara rindu ya untuk bisa menerima Roh Kudus, ya baptisan Roh Kudus, minta. Roh Kudus omnipresent, dia ada dimanapun. Bahkan Roh Kudus juga maha kuasa, dia memiliki kuasa yang begitu luar biasa, maka dikatakan omnipoten. Nah, sifat daripada Roh Kudus ini pun juga dia maha tahu. Dia mengerti isi hatimu yang paling dalam. Karena dia adalah omniscient. Dia mengerti sampai ke hatimu, sampai cara berpikirmu. Dia mengerti, dia maha tahu. Bahkan sampai hari-hari yang akan datang, dia mengerti, dia maha tahu. Oleh sebab itu kalau kita melihat, ya kalau kita mau supaya Roh Kudus itu minta pimpinan daripada Roh Kudus, kita minta Roh Kudus untuk dicurahkan di dalam setiap kehidupan kita sehingga kita menikmati ya Roh Tuhan itu dalam kehidupan kita, dibaptis oleh Roh Kudus. Maka kita yang pertama itu harus percaya. Ya. Kalau kita lihat di dalam Lukas 1 ya ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Pada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung, akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Dan ayat seterusnya, ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau," dan seterusnya. Maria ini mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Saudara dan saya, kita juga mendapatkan kasih karunia yang sama.
saudara dan saya yang ada di rumah, kita mendapatkan kasih karunia yang daripada Tuhan. Kita diberikanlah anak yang tunggal melalui Yesus Kristus. Saudara percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Maka sebab itulah kita mendapatkan kasih karunia yang diberikan kepada kita. Anugerahnya adalah keselamatan. Oleh sebab itulah betapa perlunya kita percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Yesus. Sama seperti Maria ketika Roh Kudus berkata, Roh itu, Roh Tuhan berbicara ya melalui malaikat Jibril ini berbicara kepada Maria. Dikatakan di situ, jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ya, kini berbicara tentang dia tidak membatasi diri, tetapi dia meresponi apa yang dikatakan oleh Roh Allah. Disitulah dia lakukan, ya, dia percaya, ya, di hadapan Allah, di hadapan Tuhan melalui Roh Kudus, dia percaya dan dia menerima, ya, dikatakan di situ dia katakan, aku menerima kasih karunia yang di hadapan Allah. Dia menerima, Maria menerima kasih karunia. Nah, menerima inilah yang disebut kita harus kehadiran daripada Tuhan kita, Roh Kudus. Kita harus percaya. Ya, yang pertama orang itu harus percaya. Makanya Yohanes 1 ayat 10 dikatakan, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia yang datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Alias apa? Tidak percaya. Tetapi semua orang yang menerimanya, yang percaya, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa betapa pentingnya kita sebelum menerima Roh Kudus yang kita minta kepada Tuhan, kita harus percaya dulu. Yesus Kristus adalah Tuhan. Maka ketika kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kita akan menerima kuasa ketika Roh Tuhan itu turun atas kehidupan saudara dan saya. Sehingga Roh itu memenuhi kehidupan kita. Maka di Yohanes 1 ayat 16 dikatakan, karena dari kepenuhannya, nyanya huruf besar, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Apa itu? Kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia demi kasih karunia kita buka coba di Roma 3 ayat 24. Di situ dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kasih karunia yang diberikan kepada saudara dan saya, itu kalau di Roma 3 Paulus mengatakan dua hal, yaitu dibenarkan dan penebusan. Dibenarkan dan saudara akan terima keselamatan. Dibenarkan dan saudara akan terima yang disebut konsep keselamatan. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat berbicara keselamatan, berbicara tentang pembebasan dari belenggu dosa, ya, dari maut, kita terima keselamatan. Berbicara keselamatan, kita juga berbicara tentang aman, sentosa. Berbicara keselamatan, kita berbicara tentang menjaga dari bahaya. Nah, jadi kalau Roh Kudus ini diberikan, dianugerahkan di dalam setiap kehidupan kita, ya, oleh karena kasih karunia Tuhan itu, dia membenarkan saudara. Satu, dia membenarkan. Yang kedua, dia membawa penebusan, membawa saudara untuk hidup sesuai dengan kebenaran, maka saudara akan terima yang disebut keselamatan. Jadi konsep inilah yang harus dimiliki setiap kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Makanya kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita menikmati seluruh kepenuhan Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu coba Yohanes 14 ayat 18. Dikatakan demikian. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Siapa yang melihat aku ini? Orang yang percaya. Sebab aku ini hidup dan kamu pun akan hidup. Puji Tuhan. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku
dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukan, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Garis bawahi, menyatakan diriku kepadanya. Kepada siapa Tuhan menyatakan dirinya? Kepada orang yang setia. Kenapa? Karena orang yang setia dikatakan, aku ada di dalam Bapa, aku ada di dalam Bapa, kamu ada di dalam aku tinggal di dalam kamu. Jadi kalau kita lihat di sini betapa luar biasanya, betapa luar biasa cara Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saudara. Dia melindungi saudara, dia membentengi saudara, bahkan dia tinggal di dalam kehidupan saudara sesuai dengan 1 Korintus 3 ya, dikatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Roh itu tinggal di dalam kehidupan kita. Kita tidak ditinggalkan seperti yatim piatu, tapi kita akan melihat dia tinggal menyertai kehidupan kita. Dia tinggal sampai selama-lamanya. Maka Yohanes 14 ayat 15 dikata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Siapa ini? Orang yang tidak percaya. Tetapi kamu, GPDI Pemandangan, GPDI Barito, mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu, menyertai kamu sampai selama-lamanya. Maka kalau kita melihat hal seperti ini, betapa luar biasa Tuhan kita. Dia menyertai kita, Roh Kudus memimpin kita, tinggal di dalam kehidupan kita, maka kita akan diberi kuasa. Apa kuasanya? Kuasa untuk menangkal setan, kuasa untuk mengusir setan, kuasa untuk diberikan kekuatan, bahkan kuasa untuk menghibur ketika kita dalam keadaan berduka, kuasa untuk supaya kita ada damai, sukacita, damai sejahtera di dalam hati, kuasa untuk menerima suatu kemenangan, kuasa untuk menerima berkat kelimpahan. Jadi segala sesuatu yang dijanjikan Tuhan, Roh Kudus ini berfungsi sebagai roh penolong di dalam kehidupan kita, berkuasa sehingga kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita juga akan menerima kuasa, kekuatan, damai sejahtera, kemenangan, keberkatan, kelimpahan yang daripada Tuhan. Dan semua ini kalau kita nikmati, maka kita ada di jalan kebenaran, dipimpin oleh Roh Kudus, maka kehidupanmu akan menikmati kehidupan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Maka saudara, ketika engkau menikmati berkat Roh Kudus dicurahkan sebentar ketika kita berdoa, maka saya yakin saudara berubah pola pikir, saudara berubah dalam kehidupanmu, saudara berjalan menurut perintah sesuai ketetapan daripada Roh Kudus, maka jalan hidupmu menjadi jalan yang diberkati dan jalan yang bisa jadi berkat. Ketika engkau sebagai seorang pelayan, pelayananmu akan diberkati. Engkau bekerja sesuai dengan apa yang Roh Kudus katakan melalui kebenaran firman Tuhan, maka saya yakin pekerjaanmu akan diberkati oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada, saudara akan menikmati keberkatan yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kami sudah boleh belajar, kami perlu Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Mengguidance, menuntun langkah kami. Karena kami tahu roh itu adalah roh Allah sendiri yang tinggal diam di dalam hati kami. Sehingga menuntun kami untuk melangkah maju ke depan dari kebenaran menuju kepada kebenaran. Dan semua ini kami lakukan dan kami yakin kami pun juga dipenuhkan, dikuasai karena
Yesus ada di dalam Bapa dan Yesus tinggal di dalam kehidupan kita dan Dia beserta dalam kehidupan kita, maka kita harus ikut pimpinan daripada Roh Tuhan yang tinggal di dalam kehidupan kita, maka kita akan menikmati kuasa. Nah, kuasa untuk bisa memberikan kekuatan untuk menangkal segala roh-roh jahat, karena roh yang ada di dalam diri kita lebih besar dari roh-roh yang ada penguasa-penguasa di dua daerah. Kuasa juga untuk menerima damai sejahtera, sukacita, kemenangan, bahkan keberkatan yang daripada Tuhan. Biarlah semua ini kami boleh terima, kami bisa jadi berkat dimanapun kami berada, kami bisa berbuah lebat, karena orang lain akan menikmati bahwa kehidupan kami sudah diubahkan, berubah oleh karena Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami akan atur semuanya ini, alaskan doa sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus. Jamahan lawatan Tuhan terus ada atas jemaat Tuhan yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah
melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau sendiri.
dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami, rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat.
rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu bersama